tarif kita paling murah loh, Pak Erwin. Hmm. Kita tuh hanya di 6.500. 6.500. Iya, 6.500. Gas bro, ini luar biasa sekali Kang Naim sama Pak De Gudel ya. Pak De Gudel apa Kang ini? Pak D ya kena, Kang kena. Jadi munculnya gas bro ini nek kanggo masyarakat Kudus ini banyak yang masih belum ngerti Pak. Tolong deh diceritani iki. Wong-wong iki udah diceritani. Munculnya gas bro. Munculnya gas bro iki ide awalnya piye toh? Ya. Gitu Pak Naim. Siap. Monggo. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. Boleh sore ya? Oh, boleh sore. Jadi gas bro itu terbentuk pada masa awal-awalnya pandemi berlangsung. Intinya seperti itu. Jadi sekitar bulan Maret, April ya Pak Gudel ya. Maret April. Jadi kita ada beberapa tim, ada saya, ada Pak Gudel, ada Mas Bisa dan teman-teman yang lain. Itu berkeinginan apa sih yang kita bisa perbuat di waktu pandemi ini agar perekonomian itu kembali baik. Ininya seperti itu. Jadi judulnya golek solusi di tengah pandemi. Nah, ininya gitu. Nah, dari pemikiran-pemikiran itu tadi kita memiliki gagasan atau ide bagaimana kan waktu itu masyarakat kan ada batasan, dilarang bergerombol. Ya ibaratnya keluar rumah itu hanya seperlunya saja. Nah, seperti itu. Nah, dengan pemikiran seperti itu maka terbentuklah yang namanya gas bro. Jadi gitu. Mencoba untuk memberikan solusi di tengah-tengah situasi yang waktu itu belum jelas ini aku harus kemana. Tapi sebelumnya kan kita sudah ada aplikasi-aplikasi serupa. Ini tidak takut kesaingan gitu. Gini. Pripun Pak. Mungkin justru karena idenya adalah ada aplikasi-aplikasi yang lain dan kemudian situasi yang diceritakan Pak Naim tadi, maka kita menjadi prihatin karena aplikasi yang lain tanda petik itu cost-nya mahal itu loh. Jadi up-nya jadi mahal. Artinya gas bro ini alternatif dengan cost yang lebih rendah ya? Lebih rendah karena memang kita prihatin situasinya. Tapi pelayanannya orang lebih rendah ya? Oh, kalau pelayanan ya nantilah bisa jadi, kita katakan. Siap. Satu keprihatinannya karena itu, kemudian aplikasi-aplikasi itu menampung hal-hal yang sifatnya terbatas. Jadi merchantnya, warungnya itu yang sifatnya yang laris, yang ke atas. Sementara yang belanja pasar tidak difikirkan dan kemudian yang kaki lima yang cuma sekedar itu juga untuk masuk susah di area yang aplikasi lain. Maka basic kita itu justru bukan ke profit oriented waktu itu. Yang penting pokoknya memberi nilai tambah, memberi solusi, ngekei wadah sih gitu loh. Makanya lebih murah dan untuk wadah teman-teman yang ada di UMKM. Itu jadi, sehingga semangatnya itu ke gitu. UMKM juga itu ya, memberi ruang kepada yang belum tercover oleh yang sudah ada seperti itu kira-kira. Betul ya. Lah selama ini sosialisasi ini gimana dan kendala yang ditemui gitu lah. Saya lihat kan ini sudah boom gitu kan. Saya kendala yang ditemui. Ya, sebelum kendala ya, jadi gini Bung Erwin, jadi gas bro itu jangan dikatakan sebagai saingan. Tapi lebih tepatnya kita itu memberikan solusi pilihan ke masyarakat Kudus khususnya, bahwasanya ya kita lahir memang asli dari Kudus untuk masyarakat Kudus, kemudian memberikan potensi ke daerah Kudus sendiri. Jadi ya memang dari drivernya, dari mitranya itu memang dari Kudus sendiri. Seperti itu. Jadi kita berupaya untuk apalah ibaratnya memang pada saat kita membuat memang yang sudah dikatakan Pak Gudel tadi, kita tidak memikirkan tentang profit oriented. Memang kita memberikan ilmu kemanfaatan dulu kepada masyarakat agar bisa produktif kembali di masa pandemi. Seperti itu. Mungkin kalau kendala-kendala yang di lapangan, karena Pak Gudel itu kan sekarang untuk bagian di perekrutan mitra driver, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Gudel. Wis piro Pak Gudel ini untuk jumlah mitra maupun driver
Mungkin gini. Jadi menyambung tadi toh. Jadi saya bergabung itu karena kapasitas saya sebenarnya. Karena saya kan gaptek juga sih. Jadi kami melihat seide karena memang ini isu sosialnya yang ditonjolkan. Oke, saya tertarik dan kemudian saya masuk. Terus kemudian ketika dalam perjalanan itu, maka ya sudah kita mau sounding dulu ke sing duwe wilayah, Pak Bupati gitu loh. Maka masuklah kita untuk apa itu mendapat backup dari beliau. Jadi kita minta untuk audiens dengan Pak PLT Hartopo dan bersyukur bisa difasilitasi dan sebagainya dan kemudian diberikan apa itu akses ke UMKM, diberikan akses ke dinas dan sebagainya sehingga itu memudahkan kita untuk berjejaring kira-kira itu. Dan kebetulan Anda tahu bahwa memang saya kan muridnya Presiden Rusia, Michael Gorbachev, tadi jualan cocot itu. Gorbachev ya. Gorbachev itu. Sehingga ketika situasi pandemi saya kan kena dampak langsung juga karena outbound dan sebagainya harus tiarap. Maka saya gaspol di sini akhirnya gitu. Gaspol di Gasbro ya. Gaspol di Gasbro kira-kira begitu. Sehingga dalam perjalanannya yang apa itu kita resmi September sebenarnya. Jadi April itu coding, membuat apa itu kerangka dan sebagainya itu sampai September baru kita resmi punya PT Gasbro dan kemudian berjalan berarti 4 bulan ini. Dan September Anda bisa bayangkan. 2020 ya? 2020 ini 1 September. Itu baru berarti. Tapi April kemarin sudah dibuat tapi kan masih uji coba, trial and error dan sebagainya. Tapi mantep. Yakin pondasinya kuat, perizinan kuat dan sebagainya di 1 September. Berarti kalau kita nilai 1 September, Oktober, November, Desember 4 bulan ini dengan mempunyai driver 130 orang. Lalu driver mobil 25 ya. Driver mobil baru 25, tapi driver motor 130 orang. Terus kemudian merchant warung baik UMKM, kemudian belanja pasar, kemudian jasa, kemudian merchant yang biasa apa itu aplikasi yang memang apa itu yang paling menonjol itu sekitar 600 warung dan sebagainya tadi. Dan ini terus bertumbuh ya. Terus bertumbuh. Targetnya untuk tutup tahun ini seharusnya kita mencapai 1000 itu. Terus kemudian konsumennya di aplikasi sudah berapa, Pak? Sekitar 8.000-an. Sekitar 8.000-an. Mantap gitu. Ya. 8.000 Jadi, luar biasa. Itu dalam rentang waktu 4 bulan setelah 4 efektif bulan. Itu ya. Iya. Berarti ya. Per hari inilah ibaratnya. Per hari ini. Berarti luar biasa ya sampean itu ya. Mantap. Bukan 8.000 luar biasa tapi biasa di luar biasa ya. Biasa di luar karena mampu mengakomodir untuk kepentingan-kepentingan yang ini. Tapi ini yang ada hal menarik ya. Saya sendiri kan pakai aplikasi Gasbro. Beberapa waktu yang lalu logonya berubah ya. Jadi atau pripun itu? Untuk logo sendiri, jadi untuk logo sendiri itu kemarin kan ada beberapa hal yang memang dikaji dengan ide dan gagasan lah ibaratnya seperti itu. Jadi memang kita menitik beratkan apa ibaratnya untuk kebersamaan yang tiada putus. Ibaratnya seperti gambaran logo yang kita buat yang terakhir ini dan itu memang nantinya insya Allah memang sebagai brand kita. Jadi logo kita ada nilai titik di tengah itu adalah nilai yang akan kita gali terus. Nah itu kita tetap fokus untuk ibaratnya ya memang untuk manfaat itu tadi untuk masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi perubahan logo-logonya seperti itu. Jadi ini memang logo yang kedua mungkin yang terakhir lah mungkin karena perubahan logo kan nggak harus. Tapi memang ini lebih bagus saya lihat lebih apa ya? Ada center point. Wong aku ya rapatek mudeng tentang itu, tapi yang jelas saya sebagai orang awam melihatnya ini luar biasa dan bagus gitu. Dan itu menjual. Itu penting itu. Menjual itu ceritanya begini. Penting. Jadi ada beberapa kritikan di logo yang pertama. Ini logo pertama sebenarnya. Ya, ini logo yang G ya G ada titiknya. Tapi kan kayak apa itu? Jadi main plus itu. Rotok enggak enak ya. Apalagi orang yang pemikirannya negatif kan nanti bisa disalahartikan kan gitu. Tapi yang terakhir itu yang logo yang ada di aplikasi yang belum download ya silakan nanti download itu logonya ada center point-nya ya. Ada penilaian lah. Ada iki kira-kira
maknanya opo ada diterjemahkan maknanya ada. Nah, ini kan G gitu aja. Ya, kalau itu ada gitu. center point-nya itu untuk itu nanti nilai fokusnya itu tadi. Jadi mungkin mendadak ini sing iki ya. Nah, sing iki kan sing kedua ini yang kan error. Ini untuk trial ini kemarin. Ini yang untuk trial. Tadi yang terbaru ini yang mungkin yang nanti kita akan menjadi brandnya. Jadi ini memang kita fokuskan untuk apa ya? Jadi nilai-nilai segi positif, nilai fokus, memantapkan ke mitra itu agar tetap fokus, tetap berjuang untuk apa namanya perekonomian yang akan mendatang. Intinya seperti itu, Bung Erwin. Jadi saya melihat bahwa kemarin dulu waktu itu kita pernah jagongan terkait dengan untuk mengakomodir pasar Kliwon itu ya. Iya. Pasar Kliwon portnya di ISKP dan seterusnya itu. Iya. Saya melihat itu memang ruang yang cukup potensial, tapi persoalan yang kita hadapi adalah orang-orang itu aslinya kok dora mudeng itu. Iya. Pesan dadak begini. Nah, sosialisasi yang dari teman-teman Gasbro lakukan untuk memberikan edukasi itu melalui apa saja? Nah, sing sudah dilakukan itu. Yang pertama memang kita promosi, kita memang selain ada selebaran, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak ISK yang mungkin ya media partnernya ya mungkin yang sering membantu ibaratnya apa namanya mempromosikan apa namanya aplikasi kita. Jadi sebenarnya masyarakat Kudus sendiri itu untuk digital ya, khususnya untuk digital itu masih awam. Nah seperti itu. Baik mungkin jadi kemitraan mau bergabung itu seperti apa corone harus download dan lain sebagainya itu masih bingung. Piye sih caranya download, caranya daftar itu seperti apa gini ya. Itulah yang apa namanya yang menjadi kendala kita. Jadi ketika kita ke lapangan mencoba untuk apa namanya sosialisasi ke masyarakat untuk apa namanya mendaftarkan usahanya di aplikasi Gasbro itu kesulitannya memang ya kurang lah pemahaman mereka, termasuk yang ada di pasar Kliwon. Pasar Kliwon itu kan memang ibaratnya sektornya ya, sektor perekonomian mungkin yang aset terbesarnya apa pasarnya yang ada di Kudus yang terbesar kan mungkin yang ada di Kliwon. Nah itu adalah potensi. Saya masuk di situ ada beberapa itu memang harus ya apa namanya memang yang harus kita gali sih. Jadi itu lumayan loh itu ada hampir 4.000 pedagang itu UKM. Tapi memang untuk nyampe ke sana itu benturannya mereka itu menganggap bahwa dengan hadirnya online itu mengganggu transaksi mereka secara langsung. Nah itulah yang kudune kita harus bisa memberikan sosialisasi, tentu kerjasama dengan Dinas Perdagangan itu diperlukan. Mungkin seperti kita itu. Main di 4 langkah Pak. Jadi langkah yang pertama itu sistem harus fix. Jadi memang jualan kita sistem. Kalau sistemnya terlalu banyak error dan kemudian susah di-download macam-macam, lah kita mau mensederhanakan. Kalau yang kedua, kita bermain di driver. Jadi driver kita ini bukan sekedar dia driver, tapi ini adalah kapal kita gitu loh. Dan mereka naik kapal iki nek sing ngolahi wong akeh. Gampang gitu loh. Ono sing ngolahi mung tengok-tengok tok, abut le ngolahi. Ono sing ngolahi, ono sing opo ki jenenge encot-encot ono sing bolongi perahu. Wah, hancur. Lah kita mencoba bahwa driver ini bagian kita. Sehingga kita libatkan untuk promo. Kalau gudel tok sing bengok-bengok mungkin ya cuma gudel tok, tapi driver kita libatkan untuk tolong yo iki kok nggo kowe dhewe. Maka sekitar warung yang kowe nyepupuk nang kono, daftar ono gitu loh. Nanti kita kasih insentif, orang ketang bensin dan sebagainya. Maka 600 merchant itu sebenarnya adalah promo dari teman-teman driver sebenarnya. Lah kemudian ketika nanti mengembangkan ke area seperti kan apa itu pangane awake dhewe iki cuma nang tengah biasanya. Lah mereka nyepupuin ke tengah tok. Sementara yang dawe, yang anu kan tidak digarap. Lainnya nang tengah lagi gitu loh. Lah driver kita dorong untuk menjadi pionir di mana ini dawe, terus kemudian mana undaan. Nah, itu kita dorong ke sana termasuk di pasar. Karena nanti di pasar kan tidak mungkin teman-teman yang jualan di pasar kemudian punya aplikasi ribet pasti. Tapi ada satu orang yang standby di sana yang daftari mereka sebenarnya. Kalau
ibu-ibu mbok kon nglebokno aplikasi mungkin urung tutup, Pak. Belum. Tapi kalau ada satu orang yang pegang dan mendata pasar, mungkin satu orang lah, mungkin berapapun yang ada di situ kan, pasar Kliwon wong telu misalnya, pasar Dawi wong 5, pasar ini ya silakan kita kelola. Jadi kita sedang berproses. Ingat ya, kita baru 4 bulan. Jadi saya yakin nanti kalau sudah sekitar 6 bulan atau setahun kayak kerosol yang ngegas itu loh. Ini betul-betul pondasi tenan itu. Nah, bantuan-bantuan ini langkah yang pertama adalah sistem, kemudian yang kedua adalah memberdayakan teman-teman driver. Lalu yang ketiga, lah kami juga sangat bersyukur karena ISK dan teman-teman media ini membantu kita itu loh. Jadi ini yang sampai 8.000 orang ya karena ISK salah satunya. Kira-kira itu. Lalu yang keempat, kami didorong oleh teman-teman di dinas yang apa itu, iki lo gas bro, download to ya, mereka yang teriak juga dengan tanda petik supportnya dari Pak Hartopo ini sangat membantu kita untuk iki lo gas bro, iki nggone wong Kudus dhewe, blonjo tonggone dhewe, ini untuk perputaran kita dhewe. Nah, tekanan-tekanan itu yang kemudian mencoba kita yakinkan. Nanti sasaran cuma siji, ketika anda apa itu ingat sesuatu ya, wes gas bro lah gitu loh. Jadi gas bro menjadi sebuah branding kira-kira gitu. Nah apa itu mangan nang warung gas bro lah gitu loh. Apa jenenge arep lunga gas bro ya gitu. Jadi ungkapan kata gas bro ini akan kita hajar nantinya untuk itu kira-kira. Sorry bro, aku kayak ngomong ya bro. Oh tenang. Ya ini memang kudu kakean ngomong karena ini menjual memang. Ini menurut saya memberikan edukasi, lebih banyak memberikan edukasi, dan masyarakat itu kita wajibkan lah kudunya mungkin gone produknya anak Kudus kok gitu. Kan kita harus support bareng-bareng. Dan ketika bicara untuk membuat brand awareness, wih ngeri bahasanya. Pokoknya brand itu sehingga itu ringan untuk diucapkan itu. Ya itu memang harus terus diucapkan. Saya sepakat ketika jenengan bekerja sama dengan teman-teman media, kemudian ada pamflet. Saya lihat juga banyak di beberapa jalan itu untuk dipasang itu. Itu adalah bentuk sosialisasi. Lah sosialisasi saya lihat juga di media sosialnya jenengan juga terus melakukan ini ya. Inilah sing saya sepakat, saya setuju. Lebih bagus lagi nanti teman-teman driver juga akan membuat hal yang sama. Dan tadi multiplikasi toh. Betul. Seperti jenengan bilang bahwa kita itu harus bareng-bareng. Artinya rasa memiliki itu ada. Harus tumbuh. Nek wis wong masyarakat Kudus wis duwe rasa memiliki itu, udahlah aku gas bro wae. Apa to gas bro ki? Oh gas bro ki aplikasi ki lho kanggo iki. Dan tadi sempat cerita panjang lebar dengan Bang Naim bahwa ke depan itu akan begini. Aku wis bayangke tok ngeri. Tapi ini harus kita support bareng-bareng, dan ini ra iso menggur ngene wae ra iso. Ya kudu anjen bukan luar biasa tapi biasa di luar itu. Ya pikiran kami sederhana sih. Jadi mimpi kita besar. Cuma kan harus melangkah dari titik yang mimpi tok tapi nek ora gelok wani mlaku ya buar Pak gitu loh. Jadi ya hajar aja. Jenengan ngerti kesederhanaan kami itu sopo to Pak. Kemudian Bang Naim ki sopo to gitu loh. Kita bukan konglomerat, kita bukan punya dana yang besar, modalnya itu cuma nekat kan gitu. Cuma ya itu, nama itu saya adalah memberikan nilai tambah, memberikan terobosan yang baik, itu saja. Termasuk teman-teman driver saya tekankan bahwa ketika ada orang yang sederhana sing ora iso ning pengen, wes toh kowe kudu marorono dan kemudian dengan sabar kowe sing lebokno aja dia, ndak mungkin gitu. Lah teman-teman driver yang di ujung tombak itu dengan 600 merchant sekarang ini ya saya merasa jasanya besar itu. Karena dia yang masukkan, dia yang membimbing, dia yang pelan-pelan. Nanti kalau troubleshooting baru beliau nanti. Ya, kalau ada masalah baru dari kita. Luar gitu. Biasanya informasi dari teman-teman driver ya.
aku neng kene itu untuk apa deposit ya. Aku dikasih deposit dhisik kok. Bener itu Mas Naim. Oh iya. Nah, itu. Jadi ceritanya itu. Jadi gini, intinya agar sistem itu jalan, memang kita itu memberikan free top up secara cuma-cuma. Free top up ya istilahnya. Secara cuma, ya. Besarannya 50.000 sampai 100.000. Yang pertama. Ya, yang pertama. tergantung. Ya. Jadi kita melihat itu agar sistem itu jalan sebagai penyemangat, ya bukan ibaratnya kita memberikan apa ya, tetapi itu untuk modal agar sistem itu jalan. Intinya seperti itu. Jadi kita memberikan free top up itu agar sistem, kemudian apa, para mitra yang mengupload produknya itu agar bisa terlihat di dalam aplikasi, itu memerlukan memang kita memberikan free top up secara gratis. Sampai saat ini kita masih memberikan free top up. Sampai saat ini, sampai ndak tahu sampai waktu habis. Berarti ora kowe kok terus ngono iki badhe jarine jaketnya yo gratis apa gratis. Oh ndak, begini. Jadi kami ingin memudahkan. Tujuan dari awal kan memudahkan. Engko nek wis ngomong, "Halah daftar wis bayar, halah wis ruwet neh." Maka saya yakin wong wis ono, sing wis ono iki lho, ngapain harus pindah, ngapain harus ada aplikasi lain teman gitu. Jadi kita hanya ingin sederhana. Wes to, kowe ngupload yo gampang, dan kemudian kowe engko dikai free top up itu juga nanti memudahkan untuk Anda bertransaksi. Engko nek top up-nya habis, baru nanti carane ngene. Makanya sing pertama itu free top up-nya 100. Terus kedua, free top up-nya 50. Yang terakhir ini free top up-nya mung 20. Kenapa? Setelah nanti terakhir, kemudian cashless, Mas. Jadi mainnya di perbankan. Ini semuanya entek kabeh, masuknya mereka mau pakai OVO, GoPay, macam-macam sudah semuanya dihabisin di percobaan tadi gitu loh. Sehingga free top up itu apa yo? Ya untuk lancar itu loh, untuk jalannya lancar itu. Duitnya dari mana? Yo nyatane yo iso dinggo sing ngono wae. Nyatane untuk transaksi ya bisa itu lah intinya gitu. Nyatane payu gitu. Ya nyatane payu. Memang kan sekarang untuk uang digital kan sangat disarankan lah untuk saat-saat ini, untuk era-era tahun 2020 apalagi yang akan datang. Pasti orang kemana-mana sudah nggak bawa cash money. Tapi lucunya teman kemarin ada yang, "Pak, iki kemudian tak uang ke." Ya ora iso karena itu cuma menjalankan sistem saja gitu loh. Tapi ketika nanti sudah ada cashless, ya ini nol, dan kemudian baru ya, duit asli tenan gitu loh, Pak. Mungkin itulah yang perlu dipahami kaya tiket tol itu ya. Iya. Tol itu kan ora iso diduitke, tapi nek digo blonjo iso. Lho iki ana turah 300.000 piye? Tukoke beras nang ngene kono. Yang bisa menerima yang dengan bisa pembayaran. Dengan artinya mungkin ada mimpi ketika bicara satu produk ya. Tadi apa ya? GoPay. Bisa jadi ini nanti ke depan iso duwe dhewe no. Ya memang rencana kita punya e-wallet sendiri. Nah, itu loh. Iya, itu punya sendiri. Jadi bayar BPJS iso ya, Pak? Itu namanya PPOB-nya. Kalau kita punya e-wallet sendiri, jadi nanti namanya memang Gasbro Pay. Jadi bisa untuk pembayaran BPJS, rekening listrik, Telkom, macam-macam semuanya. Jadi satu ya. Semua payment. Jadi payment yang ada di seputar kita, mau internet, mau tagihan telepon, itu memang nanti jadi satu pintu lewat Gasbro itu bisa. Gasbro ya. Mungkin gitu. Dengan dana potongan. Nah, nanti kita kembalikan lagi sih. Jadi ada beberapa yang ke depan kita pikirkan, bagaimana kita memikirkan mitra, kita memikirkan para driver-driver kita sebagai mitra kita. Jadi kita nyebutnya driver ya juga sebagai mitra kita. Kemudian ada mitra usaha, kita pikirkan ke depannya mungkin ada apa namanya gift untuk mereka, hadiah untuk mereka, tetap kami pikirkan seperti itu. Dengan karena potongan kita kan memang ke depan kan memang lebih kecil lah ibaratnya, kita membangun potensi daerah sendiri, tetap untuk ke depannya kita pikirkan ibaratnya kesejahteraan mereka. Tarif kita paling murah loh Pak Erwin. Kita tuh hanya di 6.500. 6.500. Iya. 6.500. Itu tarif apal 0 sampai 3 kilo. Bayangkan orang nganter 6.500, dan saya sangat salut kepada masyarakat Kudus. Sangat salut. Ilmu sosialnya memang tinggi. Jadi beberapa driver bercerita dengan saya kadang,
Kadang kan dengan tarif 6.500 itu ada yang ngasih uang 10.000 nggak diminta kembaliannya. Udah Mas. Ambil. Kalau saya juga enggak tak minta kok. 9.500 kembalian enggak tak minta itu. Iya, 10.000. 10.000. Kesimpulan Itu, Bang Naim. iya. Kesimpulan apa ya? Kesimpulan ini saya kepingin itu jenengan sampaikan kepada masyarakat. Iya. Apa ya? Kemudahan apa yang akan diberikan oleh Gasbro, entah untuk hari ini atau next, ketika mereka sudah memiliki aplikasi Gasbro. Iya. Di edukasi. Iya. Monggo. Jadi saya akan ibaratnya promosi untuk Gasbro, kemudian nanti Pak Gudel untuk promosi untuk perekrutan. Jadi untuk masyarakat Kudus sendiri saya ya berpesan bahwasanya Gasbro sendiri ini memang baru lahir dari 4 bulanan terakhir ini, dan lahir pada saat pandeminya berlangsung dengan pemikiran, gagasan, dengan ide tentang kemanfaatan terhadap lingkungan dan potensi daerah. Jadi ya kami berharap kepada masyarakat Kudus sendiri untuk menggunakan aplikasi ini, karena intinya aplikasi ini adalah aplikasi yang membantu para pelaku UMKM, baik yang memiliki tempat usaha maupun tidak, kayak produksi rumahan itu bisa ikut bergabung di Gasbro. Jadi saya harapkan apalagi kaum milenial, jadi anak-anak sekolah, nanti kan di Gasbro sendiri ada portalnya yang paling bawah itu nanti tentang edukasi, tentang apa nanti akan kita post secara terus menerus. Kemudian untuk masyarakat silahkan kita belanja tonggone dewi. Gitu aja, terima kasih. Mungkin Pak Gudel bisa menambahkan. Kalau saya targetnya adalah 1 driver itu ini nambah 100 lagi ya. Nambah 100 dari 130. Sehingga nanti dari driver mobil sama driver motor sekitar 250. Itu. Semua syaratnya gratis, daftarnya gratis. Cuma karena jaket ini kami ndak ambil untung dari jaket ini, sama sekali ambil untung. Jadi harganya memang 150. Jadi yo tuku jaket dhewe ben nek tribut. Nek ngeter iki sapa to? Kan ora liar lah Mas, ada jaketnya. Jadi daftarnya gratis, ora usah nganggo lamaran, ora usah nganggo SKCK wong koncone dhewe tanggane dhewe dilacak yo iso. Jadi silakan Anda nanti ke Taman Bojana lantai 2. Jadi mau jagung dan sebagainya, lalu mau troubleshooting untuk para driver, naik aja di sana. Kita diskusi dan sebagainya. Jadi hanya 100 orang ya, Pak. Iya. Yeah. Daftarnya gratis, hanya 150.000. Terus dikasih top up icip-icip 25.000. Supaya jalan tadi. Kalau sudah jalan, GoPay-nya nanti sudah jalan, hajar. Untuk merchant, untuk warung, UMKM, jasa, macam-macam, target kami 1.000. Ini kira kurang 400. Kecil lah itu, kurang 400. Wong 4 bulan dapat 600. Ini sudah jalan terus kan, saya yakin untuk Desember Januari sebelum cashless 1.000 pasti sudah meramaikan aplikasi. Itu targetnya. Jadi teman-teman yang ada usaha duwe warung cilek, omahan, wes to daftar gratis, ora 1 jaket atau apa gratis. Nek ora iso jenengan ngebel di sini loh, gitu. Ono Pak, ono tulisan ini. Jadi ngebel di Gasbro dan sebagainya, tak parani loh piye to. Nek perlu ora kami tok, driver kita yang 100 tadi siap membantu. Jadi aku ora iso gitu loh. Jadi itu yang di merchant. Kalau di konsumen saya sih berpikirnya sederhana. Jadi kalau 800.000 masyarakat Kota Kudus itu yang download 10% saja. 80.000 orang. Ini kan baru 8.000. Berarti kurang 9%. Kurang 9% saja. Saya yakin itu akan menghidupkan ekonomi masyarakat sendiri. Blonjo tanggane dhewe. Dan saya yakin misalnya jenengan beli sego goreng 10.000 dadine mung 11.000 kan murah gitu loh. Nah, coba bayangkan dengan
Yang lain iya nek tukune siji, lek tukune 5 kan kroso, Pak, gitu loh. Jadi lah nek itu di konsumen yo jatuhnya murah, di warung juga dia ndak naikkan tinggi-tinggi, cuma 10%. Dan kami pun juga yo pokoknya ini jalan menghidupkan, nanti kan dengan sendirinya kami yo kesamplok boh rezeki sithik-sithik lah gitu loh. Tapi kan kami tidak berpikir apa ki jenenge tadi orientasi apa mau? Profit oriented. Profit oriented itu mau ngono. Jadi kesimpulan saya cuma itu. Ayo gas bro gitu loh. Itu kira-kira. Oke, sedulur ISK, gas bro wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi